anak-anak kelas 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Terlebih di masa pandemi COVID-19 saat ini, semoga kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Kita rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran jarak jauh kita kali ini, ada baiknya kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita. Nah, setelah itu, persiapkan buku paket kalian supaya kita mulai pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ayo mari sama-sama kita menyaksikan video mengenai cuaca ekstrim yang terjadi di dunia. Our weather is an interconnected system. Small changes in one place create surprising results in others. Powerful storms, widespread fires, rising waters, collapsing glaciers. The race is on to understand the impact. Travel alongside researchers and scientists as they search for answers, and join with real-life heroes as they battle the elements. National Geographic invites you to explore our amazing planet as its most powerful forces collide. Extreme weather. Setelah kita menyaksikan video mengenai cuaca ekstrim yang terjadi di dunia tadi, bagaimana menurut kalian? Apakah cuaca ekstrim itu mengerikan? Ayo mendengarkan. Cuaca ekstrim. Tuhan Yang Maha Kuasa telah mengatur perubahan cuaca terjadi secara bergantian. Jika tidak ada perubahan cuaca, maka hanya akan ada satu cuaca yang terjadi. Keadaan akan menjadi kacau. Coba bayangkan, bila hujan terjadi terus-menerus, maka udara akan terasa dingin. Begitu pula sebaliknya, bila cuaca selalu cerah, maka udara akan terasa panas. Namun saat ini, cuaca dapat terjadi dengan ekstrim. Cuaca ekstrim adalah cuaca di luar batas normal sehingga dapat menimbulkan bencana. Misalnya hujan lebat yang turun terus-menerus. Contoh cuaca ekstrim lainnya adalah hujan es, badai, kekeringan, dan puting beliung. Cuaca ekstrim ini menghambat kegiatan manusia. Gelombang laut yang tinggi akibat angin kencang membuat nelayan tidak dapat melaut. Awan badai di angkasa juga membahayakan penerbangan pesawat terbang. Cuaca ekstrim juga mendatangkan bencana. Bencana tersebut tidak hanya merusak bangunan, namun juga menyebabkan korban meninggal dunia. Wah, dari bacaan tadi kita mengetahui bahwa cuaca ekstrim dapat menimbulkan kerugian, bahkan dapat menyebabkan korban jiwa. Selanjutnya, mari kita menjawab pertanyaan. Ayo jawab. Jawablah pertanyaan berikut. Apa yang diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa terjadi secara bergantian? Tuhan Yang Maha Kuasa telah mengatur perubahan cuaca secara bergantian. Nomor 2. Apa yang terjadi bila hanya ada satu cuaca yang terjadi secara terus-menerus? Bila hanya ada satu cuaca yang terjadi terus-menerus, maka keadaan bumi akan kacau.
Nomor 3. Apakah yang dimaksud dengan cuaca ekstrim? Sebutkan contohnya. Cuaca ekstrim adalah cuaca di luar batas normal sehingga dapat menimbulkan bencana, misalnya hujan lebat yang turun terus-menerus. Contoh cuaca ekstrim seperti hujan es, badai, kekeringan, dan puting beliung. Nomor 4. Bagaimana kegiatan manusia apabila terjadi cuaca ekstrim? Bila terjadi cuaca ekstrim, maka kegiatan manusia akan terganggu atau terhambat. Nomor 5. Sebutkan bencana yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim. Bencana yang diakibatkan cuaca ekstrim seperti awan badai di angkasa dapat membahayakan penerbangan pesawat terbang dan mengakibatkan korban jiwa. Ayo membaca. Bacalah artikel berikut ini. BMKG, munculnya cuaca ekstrim disumbang aktivitas manusia. Munculnya cuaca ekstrim belakangan ini ternyata banyak disumbangkan oleh kegiatan manusia. Bahan buangan dan polusi yang disebabkan kegiatan manusia memberi pengaruh besar dalam mempercepat proses perubahan yang terjadi. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, peningkatan industri, bertambahnya jumlah penduduk, membuat suhu di permukaan bumi semakin meningkat. Akibatnya, kerap terjadi cuaca ekstrim seperti musim penghujan tetapi kering atau musim kemarau tetapi curah hujan tinggi. Menghadapi hal itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau biasa disebut dengan BMKG mendesak pemerintah untuk melakukan langkah adaptasi dan pencegahan. Langkah adaptasi dilakukan agar masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Sementara langkah pencegahan dilakukan untuk mengurangi laju perubahan yang terjadi. Pemerintah diharapkan mengeluarkan peraturan tentang pembatasan kendaraan bermotor, serta melakukan pengawasan terhadap pembuangan limbah dan polusi industri. Kampanye penanaman pohon juga perlu dilakukan. Selain itu, ruang terbuka hijau yang ada harus dipertahankan, bahkan perlu untuk ditambah. Dari artikel yang telah kita baca, kita akan mencari tahu istilah khusus dan kata yang terdapat pada artikel beserta artinya. Polusi. Polusi adalah keadaan yang tidak ramah terhadap kesehatan tubuh manusia maupun makhluk hidup lainnya. Limbah. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik. Kampanye. Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan. Ayo belajar. Murid-murid kelas 3 menjelaskan ringkasan tentang cuaca ekstrim di depan kelas. Satu persatu murid maju ke depan kelas menjelaskan hasil ringkasannya. Setiap murid berbicara dengan cara yang beragam. Beberapa murid bahkan ada yang berbicara dengan logat daerahnya yang khas. Saat ada teman yang berbicara di depan kelas, tidak ada murid yang berbicara. Semua memperhatikan dengan saksama. Tidak ada yang menertawakan saat temannya sedang berbicara. Itulah salah satu makna persatuan dalam keberagaman. Semua merasa sebagai satu bangsa. Semua saling menghargai meskipun berasal dari daerah yang berbeda-beda. Semua bersatu tanpa mempermasalahkan perbedaan. Tugas PPKN di Classroom. Buku tema 3E, halaman 69. Ayo diskusi.
Kerjakan tugas sesuai dengan penugasan. Fotokan lalu kirim ke Classroom sesuai dengan penugasannya. Mari kita belajar membandingkan bilangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Ayo belajar. Bandingkan pecahan-pecahan 1/2 dan 1/4. Penyelesaian. Langkah 1. Menggambarkan dua lingkaran dengan bentuk dan ukuran sama. Langkah 2. Membagi gambar menurut penyebut pecahannya. Jadi, gambar lingkaran pertama kita bagi menjadi 2, karena itu untuk menggambarkan pecahan 1/2. Sementara untuk pecahan 1/4 pada gambar kedua, lingkaran kita bagi menjadi 4. Selanjutnya langkah 3. Pembilang pecahan 1, maka 1 bagian diwarnai. Pada lingkaran pertama, pecahannya adalah 1/2, maka 1 bagian yang kita warnai dari 2 bagian yang ada. Kemudian, pada gambar lingkaran kedua, pembilang pecahan 1, maka 1 bagian diwarnai. Pada pecahan 1/4, 1 bagian kita warnai dari 4 bagian yang ada. Langkah 4. Membandingkan luas bagian berwarna dari kedua lingkaran. Ternyata bagian berwarna 1/2 lebih luas. Jadi 1/2 lebih besar dari 1/4. Ayo berlatih. A. Warnai bagian yang mewakili pecahan berikut ini. Kemudian isilah titik-titik dengan tanda lebih besar, sama dengan, atau lebih kecil. Nomor 1. Nomor 1, lingkaran terdiri dari 3 bagian. Ada 2 bagian yang diwarnai. Kemudian, lingkaran selanjutnya terdiri dari 2 bagian. Ada 1 bagian yang diwarnai. Lingkaran pertama menunjukkan 2/3, sementara lingkaran kedua menunjukkan 1/2. Maka 2/3 lebih besar daripada 1/2. Anak-anak, dari gambar soal nomor 1 kita mengetahui bahwa gambar lingkaran yang diwarnai itu gambar pertama lebih besar daerah yang diwarnainya daripada gambar lingkaran yang kedua. Sekarang mari kita bahas soal nomor 2. Soal nomor 2 terdapat 2 lingkaran. Lingkaran pertama berupa pecahan 3/4 dan lingkaran kedua berupa pecahan 4/8. Jadi, pada soal nomor 2, pecahan 3/4 kita beri warna 3 bagian dari 4 bagian yang ada. Kemudian pada gambar lingkaran berikutnya, yaitu pecahan 4/8, kita warnai 4 bagian dari 8 bagian yang ada. Coba anak-anak warnai bagian-bagian tersebut yang ada pada buku kalian halaman 71. Nah, setelah itu kalian dapat melihat mana yang lebih besar. Apakah lingkaran 3/4 atau lingkaran 4/8? Setelah itu, beri tanda apakah pecahan 3/4 lebih besar, sama dengan, atau lebih kecil dari pecahan 4/8. Soal B. Amati bagian yang berwarna pada setiap gambar berikut. Tuliskan nilai pecahan untuk setiap bagian pada gambar. Sekarang, coba anak-anak membuat pecahan berdasarkan gambar yang ada. Misalnya, pada gambar pertama, 1 lingkaran terdiri dari 3 bagian. 1 bagian diwarnai, berarti pecahannya adalah 1/3. Nah, sekarang
Coba anak-anak mengisi titik-titik yang terdapat di bawah gambar lingkaran. Bagian yang diwarnai adalah pembilang, dan keseluruhan dari bagian yang ada pada lingkaran adalah penyebut. Setelah nilai pecahan untuk setiap gambar sudah anak-anak isi, sekarang urutkanlah gambar tersebut mulai dari daerah berwarna yang paling sempit. Tuliskan juga nilai pecahan yang diwakili. Urutan pecahannya dimulai dari pecahan 1/8. Selanjutnya kita akan belajar mengenai membandingkan bilangan-bilangan pecahan yang memiliki penyebut berbeda. Ayo belajar. Panji mengajari Ado pelajaran membandingkan bilangan-bilangan pecahan yang memiliki penyebut berbeda. Perbandingan dilakukan dengan cara perkalian silang. Perhatikan contoh yang mereka pelajari berikut. Bandingkan pecahan 1/2 dan 1/4. Penyelesaian. Langkah 1. Mengalihkan pembilang pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua. Mengalihkan pembilang pecahan kedua dengan penyebut pecahan pertama. Perhatikan anak-anak pada contoh. Hasil perkalian didapat 1 kali 4 sama dengan 4. 1 kali 2 sama dengan 2. Langkah kedua. Membandingkan hasil perkalian. Hasil perkalian 4 dibandingkan dengan 2. 4 lebih besar dari 2. Jadi 1/2 lebih besar dari 1/4. Coba kita perhatikan lagi contoh berikut. Ingatlah kembali nilai suatu pecahan. A. 1/3 dibandingkan dengan 1/4. Cara penyelesaian. 1 dikali 4 sama dengan 4. Kemudian dibandingkan dengan 1 dikali 3 sama dengan 3. Hasil dari perkalian adalah 4 dibandingkan dengan 3. 4 lebih besar dari 3. Jadi 1/3 lebih besar dari 1/4. Setelah kita memahami perbandingan pecahan dengan penyebut yang berbeda, maka isilah titik-titik di bawah ini dengan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Ayo berlatih. Anak-anak, untuk lebih mengerti, kita harus banyak berlatih ya, dan tuliskan cara penyelesaiannya, sehingga kita tahu dari mana asal jawabannya. Terima kasih anak-anak kelas 3, salam sehat dan sejahtera dari kami, Ibu Ros, Ibu Lina, dan Ibu Borna. Tuhan memberkati kita semua. Dadah!